Hoya, hayo, hoya, hayo. Hai, welcome back di channel Teman Kebun Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant hobbies, plant addicts, plant lovers, plant pattern, plant moms, and plant dads dimanapun teman-teman semua berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Bulan Februari, selamat datang. Semoga di bulan Februari ini kita semua mendapatkan keberkahan, rezeki yang lancar, rezeki yang berlimpah, kesehatan, perlindungan dari segala macam penyakit yang menular. Dan bagi teman-teman yang masih dalam kondisi positif COVID, karena COVID di bulan Februari ini juga makin merajalela juga dengan adanya varian dari Omicron. Semoga cepat sembuh ya. Dan terima kasih untuk bulan Januari yang sudah lewat. Terima kasih sudah menguatkan atas segala ujian, atas segala pelajaran yang diberikan selama bulan Januari, sehingga mungkin di bulan Februari kita menjadi lebih kuat atas pelajaran yang kita dapatkan dari bulan Januari. Dan untuk bulan Januari 2021 ada tanaman favorit saya. Sudah ada sih mungkin teman-teman melihat atau mungkin juga tidak, tanaman favorit di bulan Januari 2021 ini adalah ini adalah hoya. Memang di rumah saya banyak sekali yang sudah tumbuh dengan baik gitu ya, subur, robust, tumbuh dengan kokoh gitu ya, dengan baik. Cuma hoya ini memberikan satu kejutan karena jadi sebelumnya saya adalah seorang beginner atau pemula untuk hoya, karena memang sebelumnya saya tidak mengetahui ada tanaman yang namanya hoya, seperti mungkin juga maranta dan skindapsus juga adalah tanaman-tanaman yang baru saya kenal, seperti juga misalkan Sesmatoglotis atau Labisia. Jadi memang tanaman yang sebelumnya tidak pernah saya kenal, termasuk juga hoya. Jadi di sini sudah ada hoya. Ini adalah hoya carnosa. Karena saya seorang pemula, makanya kemudian bahwa saya memulai untuk merawat, mencoba hoya yang paling banyak, yang paling mudah kita dapatkan. Karena memang bahwa hoya yang mudah didapat berarti adalah hoya yang mudah perawatannya gitu ya. Karena bagi pemula bahwa kita harus memulai dengan tanaman-tanaman yang mudah perawatannya. Hoya carnosa adalah salah satu hoya yang paling banyak, yang paling umum. Ada dua jenis hoya yang saya coba rawat sebagai seorang hoya lover untuk pertama kalinya. Jadi ada hoya carnosa dan hoya macrophylla. Yang macrophylla ada di atas, sedangkan ini adalah hoya carnosa. Disclaimer juga bahwa tanaman favorit bukanlah tanaman yang paling besar, yang paling kecil, yang paling mahal, yang paling langka, atau yang paling unik, tetapi yang memberikan satu kejutan gitu ya. Dia tumbuh dengan baik, dia happy di dalam perawatan saya. Dan hoya ini ternyata memberikan kejutan di antara dari tanaman yang lain. Kenapa begitu? Karena jika teman-teman lihat di sini ya, bisa dilihat, ini adalah pedangkel. Jadi pedangkel adalah tangkai dari bunga gitu ya. Jadi sudah ada dua sebenarnya, dan ini sebelumnya tidak pernah saya lihat karena memang kecil. Jadi memang saya sangat senang sekali bahwa hoya carnosa ini setelah sekian lama tumbuh dalam perawatan saya, mungkin hampir sekitar 9 bulanan, akhirnya mau memberikan dari pedangkal ini. Jadi pedangkal ini memang adalah bakal bunga gitu ya, tangkai dari bakal bunga. Masih kecil sekali seperti ini, jika bisa dilihat. Hoya masuk di dalam ordo Giantanales, kemudian familinya adalah Apocynaceae, subfamilinya adalah Asclepiadoideae, dan sukunya adalah Marsdeniae, sedangkan genusnya adalah Hoya. Dan ini adalah spesies dari Hoya carnosa yang paling banyak, yang paling umum.
secara natif persebarannya Hoya itu banyak terdapat di Asia, mulai dari Asia Selatan termasuk India dan Bangladesh, kemudian di bagian Cina bagian selatan, kemudian Asia Tenggara hingga ke Mikronesia dan Polinesia, termasuk juga di di Australia bagian utara. Karena di bagian utara Australia adalah daerah yang tropis gitu ya, jadi memungkinkan untuk Hoya ini tumbuh. Hoya carnosa ini saya beli di sebelah tetangganya Bang Ian di Pondok Gede. Jadi sama ketika saya membeli dari jika teman-teman melihat episode sebelumnya, saya membeli juga Senecio macroglossus. Jadi di situ juga saya membeli Hoya carnosa ini. Ini sudah tumbuh sangat panjang, jadi sebenarnya potnya ada di atas. Jadi kalau sulur dari tongkai ini, karena memang Hoya adalah tanaman epifit gitu ya, dia tumbuh di cabang-cabang pohon di atas gitu. Akhirnya dia memang memiliki gaya tumbuh kembang yang jika dia tidak bisa mencapai dari dahan-dahan untuk menggapai sebagai dia tempat untuk bertahan, maka dia akan menggantung seperti ini. Dan tips bagi teman-teman juga, jika memang Hoyanya sudah sangat panjang, jadi saya hanya akan menukuk sebagian ujungnya, kemudian saya lilitkan di atas. Jadi seperti ini ya. Jadi saya tekuk ke atas dan saya lilitkan sampai di sekitar sini ya, mungkin ya. Ini adalah ujungnya. Jadi ini adalah ujung dari tangkai sulur ini. Jadi saya tekuk sehingga tidak saya potong untuk saya propagasi, karena memang saya belum mahir untuk mempropagasinya. Hoya carnosa ini juga sebenarnya, jadi sebentar saya ambil dulu ya, karena memang berada di atas, agak tinggi tempatnya. Nah, ini adalah Hoya carnosa, tanaman yang baru. Mungkin juga teman-teman belum banyak yang mengetahui tentang Hoya ya, karena teman-teman saya pribadi juga banyak yang tidak mengenal Hoya gitu. Jadi memang Hoya ada tanaman yang mungkin tidak begitu populer gitu ya. Jadi memang mungkin tanaman yang baru. Jadi ini adalah Hoya carnosa. Sebenarnya Hoya carnosa ini adalah juga Hoya carnosa Crimson Princess, karena dia memiliki varigata. Jadi varigata putihnya berada di bagian tengah, sedangkan di bagian pinggirannya berwarna hijau. Berkebalikan dengan Hoya carnosa Hoya carnosa Crimson Queen yang varigatanya berada di pinggiran. Jadi kalau princess bagian putihnya berada di tengah daun, sedangkan queen berada di pinggiran daun. Jadi berkebalikan dengan Hoya carnosa ini ya. Jadi ini juga seperti di slide berikut juga saya dokumentasikan ketika pertama kali saya membeli. Jadi Hoya ini berwarna pink bagian ujungnya, tetapi entah mengapa kemudian ketika dalam perawatan saya, warna pinknya jadi memudar dan tunasnya berwarna lebih gelap. Untuk perawatannya saya masih memilih soil gitu ya, kompos dan soil tanah sebagian. Jadi ini memang sudah sangat panjang sekali. Dan untuk yang sulur yang ini sudah sangat panjang, mungkin panjangnya sekitar 2 meter. Kemudian ujungnya saya, seperti yang saya bilang tadi, saya tekuk dan saya lilitkan di bagian atasnya. Nah, karena memang Hoya ini akhirnya bisa memberikan pedangkel seperti ini ya. Ini adalah pedangkel nih ya, ini adalah pedangkel. Jadi jika teman-teman bisa melihat, ini adalah pedangkel, ada 2, satu yang ini, kemudian satu yang di sini. Ini adalah bagian dari pedangkel. Dan saya sangat senang sekali karena akhirnya Hoya yang saya rawat akhirnya bisa mau untuk berbunga. Karena memang pedangkel adalah bakal bunga gitu ya. Jadi dari
pedangkal ini juga nanti akan memiliki bunga. Saya selalu mengatakan bahwa bunga Hoya seperti bunga, jika teman-teman mengetahui tanaman Asoka, maka kurang lebih bunga Hoya akan memiliki karakteristik bentuk yang sama. Jadi memiliki bentuk bunga majemuk, kemudian memiliki shape ya, jadi seperti bunga Asoka. Hanya saya rasa mungkin saya belum pernah sekalipun memegang maupun melihat dari bunga Hoya, jadi mungkin saya pikir bahwa bunga Hoya akan lebih seperti waxy jika kita memegangnya, jadi lebih tebal, waxy gitu ya, karena memang dari penampilannya juga seperti itu, mengkilat, ada beberapa yang meningkat. Seperti contoh-contoh berikut ini adalah juga dari beberapa bunga. Jadi memang sangat rekomendasi banget jika teman-teman belum memiliki dasi Hoya. Dan jika memang teman-teman mencoba untuk memelihara Hoya, cobalah untuk memelihara Hoya carnosa karena dan Macrophylla mungkin ya, karena mereka adalah Hoya yang paling mudah ditemukan baik di penjualnya langsung maupun di toko-toko online. Jadi rekomendasi banget untuk teman-teman Hoya pemula yang khususnya yang belum mengetahui tentang tanaman Hoya ya. Jadi Hoya carnosa adalah Hoya yang saya rekomendasikan banget. Dari spektrum bentuk variasi daunnya, memang Hoya carnosa tidak menjadi mungkin tidak untuk semua teman-teman, tidak untuk setiap orang gitu suka, karena memang Hoya khususnya itu tidak memiliki daun yang ketika tunasnya muda akan menggulung. Jadi ketika dia mekar kemudian memberikan kejutan gitu ya, Hoya dari dia mulai kecil hingga besar dia akan memiliki bentuk seperti ini. Jadi dia tidak menggulung, jadi tidak ada kesan mengejutkan ya dari Hoya, karena memang Hoya dari kecil sampai besar juga daunnya akan bentuknya sama. Kemudian Hoya juga sangat banyak ditemukan di Indonesia, terutama mungkin di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, karena Papua juga mungkin. Jadi memang spesies endemik di Indonesia juga sangat cantik. Bentuknya juga bermacam-macam, dari yang seperti jarum seperti Hoya linearis, kemudian ada beberapa yang lainnya. Kemudian ada Hoya yang paling mahal seperti Hoya compacta variegata, kemudian juga Hoya gregos. Jadi memang beberapa macam Hoya masih teramat mahal karena memang mereka juga secara spesifik masih sangat langka gitu ya. Jadi memang sangat jarang ditemui. Tetapi bagi kita seperti saya juga yang pemula Hoya, lebih baik kita untuk memulai dari tanaman Hoya yang akan lebih mudah perawatannya, karena Hoya sendiri juga membutuhkan sinar pencahayaan yang cukup di atas, kalau menurut pengalaman saya, di atas 75% cahaya yang terang, bright light gitu ya. Jadi di bawah 50% pencahayaan medium, Hoya saya pikir tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi untuk medianya, karena dia tanaman epifit, sebenarnya sangat cocok dengan seperti mungkin pakis gitu ya, media pakis dan campurannya, karena memang dia adalah tanaman epifit. Cuma di sini saya memakai dari soil dan kompos, cukup untuk tumbuh dengan baik. Ada beberapa daun yang kotak ya, karena memang berada di atas, jadi sangat jarang tersentuh gitu ya. Ya, ini adalah tanaman favorit untuk bulan Januari 2021 karena Hoya ini memberikan satu kejutan untuk saya, sudah mulai berbunga. Dan kita lihat nanti apakah bagaimana dari bentuk Hoya carnosa bunganya, karena saya juga belum mengetahui. Dan mudah-mudahan, memang mungkin masih cukup lama ya, karena memang pedangkalnya juga masih kecil seperti ini. Namanya pedangkal ya, untuk bakal tunas
bunganya ada 2, dan saya sangat senang sekali karena akhirnya saya bisa menyaksikan secara langsung meet in person dari bunga si pedangkalnya bunga Hoya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Sekali lagi saya sangat merekomendasikan dari bunga atau tanaman Hoya karena bunganya juga cantik-cantik ya, seperti yang sudah kita lihat tadi. Daunnya juga walaupun bentuk daunnya tidak terlalu banyak variasinya, tetapi ada beberapa yang cantik seperti mungkin Hoya apa ya, saya lupa, Clamensorium kalau tidak salah, dan Hoya saya lupa namanya, tetapi memang beberapa cantik seperti slide berikut ini ya, saya akan tampilkan gitu. Jadi memang ada beberapa Hoya yang memiliki daun yang sangat cantik juga, walaupun memang bentuk daunnya ya seperti itu aja karena memang tidak begitu banyak untuk variasi bentuk daunnya. Sekali lagi please like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi dari channel Taman Kebun Dalam dan Hoya Carnosa Princess ini, dan pedangkal dari Hoya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Rekomendasi banget ya teman-teman. Untuk tambahan untuk propagasinya juga sangat mudah karena seperti dengan atlet yang lain, kita tinggal memotong dari seperti ini nih, kita potong kemudian kita tancapkan di media tanam juga sudah dengan sangat mudah untuk tumbuh. Sekali lagi saya sangat merekomendasikan Hoya karena sebagai Indonesia juga Hoya ternyata adalah tanaman asli dari Indonesia. Jadi kita bangga dengan spesies dari hutan-hutan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi, salam, bye bye.